Perkenalkan, nama saya Sahala Sihombing dengan NIM 2303060082, Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menggambar dan menjelaskan tentang sistem saluran reproduksi ternak unggas jantan dan betina serta pembentukan telur dan lama waktu jadinya. Nah, yang pertama saya akan menggambarkan saluran reproduksi unggas ternak jantan. Sini saya akan menggambar dengan tebal supaya terlihat di kamera. Biar terlihat di kamera, saya menggambarnya dengan tebal dan saya akan menuliskan bagian-bagian saluran ternak unggas produksi ini. Ini testis. Nah, di sini saluran reproduksi unggas jantan. Yang pertama, di sini saya gambar sepasang testis. Pada unggas, testis terletak di dalam rongga perut dekat tulang belakang. Tidak seperti mamalia yang testisnya berada di luar tubuh, unggas ini memiliki testis internal. Testis ini berfungsi menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Testis kiri biasanya lebih besar dari testis kanan. Nah, dari testis, sperma akan bergerak ke epididymis. Di sebelah sini ada salurannya. Ini adalah saluran berlekuk yang melekat pada testis. Saya gambar di sini epididymisnya, sebelah sini ada salurannya di sini. Nah, epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan sperma dan menyimpan sperma sementara. Di sini sperma akan menghasilkan pematangan yang lebih lanjut. Selanjutnya, sperma akan bergerak melalui vas deferens, yaitu saluran yang di sini. Vas deferens ini adalah saluran yang memanjang dari epididymis menuju kloaka. Fungsinya untuk mengangkut sperma dari epididymis hingga ke kloaka. Kloakanya di sini yang paling bawah. Terakhir, sperma akan sampai di kloaka. Yang kloaka ini adalah tempat bermuaranya 3 sistem, yaitu pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Di bagian belakang tubuh unggas ini pada saat kawin, kloaka jantan akan ditempelkan ke kloaka betina dalam proses yang disebut cloacal kiss. Berbeda dengan mamalia, sebagian besar unggas tidak memiliki penis yang menonjol. Pengecualiannya adalah seperti bebek, angsa, dan beberapa jenis unggas air yang memiliki palus. Nah, kita beralih ke reproduksi ternak betina. Saya akan gambarkan saluran reproduksinya. Saya akan menuliskan bagian-bagiannya biar lebih mudah untuk dipahami.
Saluran reproduksi unggas betina. Sekarang kita melihat gambarnya. Ini organ-organnya, bisa nampak. Dimulai dari ovarium yang ini, yang bulat-bulat. Pada unggas dewasa umumnya hanya ovarium kiri yang berkembang dan berfungsi, sedangkan yang kanan mengalami regresi, yaitu ovarium ini berisi banyak folikel dengan berbagai ukuran yang berisi sel telur dan berbagai tahap perkembangan. Fungsi ovarium adalah menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Ketika sel telur matang, akan terjadi ovulasi di mana sel telur dilepaskan dan ditangkap oleh infundibulum. Infundibulum ini berbentuk seperti corong. Di sini seperti gambarnya, fungsinya untuk menangkap sel telur dan juga menjadi tempat terjadinya fertilisasi jika ada sperma. Ini dari infundibulum, sel telur bergerak ke magnum. Wilayah magnum yang ini, di magnum inilah sebagian besar putih telur atau albumen dihasilkan dan ditambahkan ke kuning telur. Selanjutnya telur bergerak ke isthmus atau wilayah tanah gunting. Di sini di isthmus ini membran atau selaput telur terbentuk. Ada dua membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Setelah itu telur masuk ke uterus atau sel gland, yaitu di uterus inilah kerabang telur terbentuk. Kerabang ini tersusun dari kalsium karbonat yang disekresikan oleh kelenjar uterus. Ini wilayah uterus. Yang terakhir adalah vagina. Vagina yang dekat kloaka atau menghubungkan ke kloaka. Vagina ini berfungsi sebagai jalur keluarnya telur dan juga sebagai tempat penyimpanan sperma di sperma host glands yang sini bagian ini. Akhirnya telur keluar melalui kloaka yang sama seperti pada unggas jantan, juga merupakan muara dari sistem pencernaan dan ekresi. Nah, yang ketiga itu adalah proses pembentukan telur dan waktu yang dibutuhkan. Sekarang saya akan menjelaskan proses pembentukan telur dan waktu yang dibutuhkan dalam tahapannya. Prosesnya dimulai dengan ovulasi, yaitu pelepasan sel telur matang dari ovarium. Yang dilepaskan ini adalah kuning telur, yaitu atau yolk beserta germinal. Ovulasi dikendalikan oleh hormon LH dari hipofisis. Setelah dilepaskan, sel telur ditangkap oleh infundibulum, dan di infundibulum ini jika ada sperma, fertilisasi akan terjadi pada geminal disk. Sel telur hanya menghabiskan waktu sekitar 15-30 menit di infundibulum. Nah, kemudian sel telur bergerak ke magnum. Di magnum ini putih telur ditambahkan. Proses ini memakan waktu sekitar 3 jam. Dari magnum, telur bergerak ke isthmus. Di isthmus membran telur terbentuk. Telur berada di isthmus selama kurang lebih 1-2 jam. Setelah itu telur masuk ke uterus. Di uterus inilah telur menghabiskan waktu terlama, yaitu sekitar 18-20 jam. Selama di uterus terjadi dua proses, yaitu penambahan cairan ke putih telur dan pembentukan kerabang telur. Kerabang telur ini terbentuk dari pengendapan kalsium karbonat secara bertahap, yaitu terakhir telur melewati vagina hanya dalam hitungan menit. Di vagina lapisan kutikula ditambahkan sebagai pelindung terakhir sebelum telur keluar melalui kloaka. Jadi total waktu dari ovulasi sampai telur itu sekitar 24-26 jam. Karena proses yang cukup panjang ini, unggas biasanya bertelur dengan interval sekitar 24-27 jam. Nah, biasanya ini terjadi di pagi hari. Yang menariknya, unggas betina bisa menyimpan sperma dalam sperma host glands di vagina selama beberapa minggu, menghasilkan telur fertil selama beberapa waktu setelah 1 kali perkawinan. Demikian presentasi saya, video saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Selamat menonton.